Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita update dulu kondisi terkini langsung dari Gaza, Palestina. Kita akan melihat apa yang menjadi informasi terbaru langsung dari televisi Al Jazeera. Mungkin Mas Satrawi bisa membantu untuk mengupdate apa saja yang menjadi poin-poin terbaru yang dihadirkan di Al Jazeera TV. Ini Al Jazeera masih meliput tentang serbuan yang dilakukan oleh pasukan Israel ke rumah sakit terbesar di Gaza, yaitu rumah sakit Ash-Shifa. Ya. Pihak rumah sakit melaporkan betapa banyak pihak yang berada di rumah sakit ini, terutama anak-anak yang terdampak daripada perang ini, dan mereka semua membutuhkan bantuan. Ya, ini semacam ringkasan berita yang diberikan oleh Al Jazeera selama 1 hari, bahwa juru bicara Israel mengatakan dia akan tetap melanjutkan misinya untuk bisa menaklukkan dan melumpuhkan Hamas, termasuk yang dia tuduh berada di dalam rumah sakit. Kami mencoba untuk mencapai tempat-tempat persembunyian Hamas dan menemukan persenjataannya. Kami kemarin sudah masuk ke rumah sakit Ash-Shifa. Dan kami menemukan peralatan-peralatan teknologi termasuk juga senjata. Dan peralatan ini digunakan oleh Hamas. Dan kekuatan kami terus mencoba untuk melakukan pengecekan di rumah sakit Ash-Shifa. I don't know when it was used the last time, but it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, ya, ini laporan yang dibuat oleh tentara Israel dari dalam rumah sakit Ash-Shifa. Nah, ini temuan-temuan alat-alat yang kemudian dijadikan sebagai tuduhan oleh tentara Israel bahwa ini digunakan oleh Hamas. There are grenades in here, of course, uniformed, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack. Ya, ini laporan yang diberikan oleh tentara Israel, temuan yang dijadikan sebagai bukti bahwa memang Hamas menggunakan rumah sakit sebagai bahan komandonya. Baik, Mas Satrawi, ini kita juga melihat berarti ya di TV Al Jazeera juga masih menyoroti serangan yang saat ini memang dilakukan secara langsung ke rumah sakit Al-Shifa, di mana juga ada ancaman kepada para pasien dan juga dokter di sana, begitu ya. Mas, mungkin singkat, dengan nantinya digulingkan Netanyahu, upaya untuk penggulingan Netanyahu ini, apa implikasinya terhadap kondisi saat ini di Gaza, Palestina, dan juga kita melihat saat ini dengan terus agresi militer kan juga beberapa negara sudah memutuskan hubungan diplomasinya dengan hubungan politiknya dengan Israel, 8 negara ya, kerjasama dengan Israel. Nanti implikasinya akan seperti apa kalau memang nanti digulingkan? Tentu kalau mengubah pimpinan pada saat perang seperti ini, itu akan mengalami implikasi yang luar biasa. Bukan hanya kepada elit-elit Israel, tapi juga kepada militansi aparat atau prajuritnya gitu. Dan ini menurut saya sekali lagi kalau kita lihat kepada laporan Al Jazeera tadi, itu kan yang dijadikan sebagai propaganda. Ya. Dan ini pembuktian lagi-lagi bagi Israel dan pendukungnya dan masyarakat dunia. Karena Israel memaksa masuk ke rumah sakit dengan tuduhan yang serius bahwa Hamas dan kelompok perlawanan di Gaza menggunakan rumah sakit sebagai tameng, sebagai tempat perlindungan, perlindungan untuk menyerang Israel gitu. Nah, bukti-bukti yang coba disampaikan tadi itu untuk menunjukkan bahwa memang benar itu. Walaupun kita lihat itu bukan alat-alat yang
secara langsung itu terkait dengan persenjataan. Apalagi berkaitan dengan sandera. Kan awalnya sempat beredar bahwa Hamas menyimpan atau menahan para sandera di rumah sakit. Itu yang menjadi alasan Israel kenapa melakukan serangan yang begitu hebat termasuk ke rumah sakit Indonesia. Karena dianggap di situ jadi tempat persembunyian. Nah, secara politik Mbak, yang saya lihat ini tidak cukup kuat bagi Israel. Dan Israel menggunakan cara seperti ini bukan kali pertama. Kalau saya melihat dulu awal-awal kenapa Barat langsung begitu membela Israel, karena propaganda Israel bahwa Hamas membunuh anak-anak. Dan ternyata setelah dicek nggak ada anak-anak yang dibunuh dalam peristiwa itu. Artinya apa? Ada propaganda yang dilakukan oleh Israel. Nah, yang terbaru propagandanya adalah soal rumah sakit ini. Nah, kalau ini tidak terbukti kembali, maka bukan hanya Israel yang tercoreng, tapi juga negara-negara yang selama ini mendukung. Dan kalau dilihat perkembangan terbarunya, saya ingin sampai kepada perkembangan terbarunya. Sekarang kita bersyukur, mestinya dunia senang, kita perjuangannya berhasil karena Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi 2712 yang berdasarkan resolusi ini disebut sebagai jeda kemanusiaan dan yang bisa diperpanjang dan bersifat segera. Maka mau tidak mau Israel harus membuka bantuan-bantuan kemanusiaan dan tidak lagi boleh menghalangi kebutuhan asasi warga Gaza. Walaupun saya melihat resolusi ini memang cukup kompromistis karena di satu sisi layanan kemanusiaan harus segera masuk ke Gaza, tapi di sisi lain resolusi ini juga mewajibkan Hamas melepas seluruh sandera. Nah, kita tahu sandera merupakan salah satu politik yang digunakan oleh Hamas untuk meningkatkan bargaining positionnya, termasuk untuk membebaskan orang-orang Palestina yang ditahan oleh Israel. Saya mau ke Prof. Fik. Kalau gitu, Prof. Fik, kalau tadi Prof. Fik menyampaikan bahwa ini kalau untuk digulingkan kecil sekali potensinya, tapi kalaupun ini ada pergantian adalah menggunakan pemilu secara langsung atau pemilu ini dipercepat ya. Implikasi terhadap kondisi di Gaza Palestina dengan agresi militer Israel ke Gaza ini seperti apa, Prof. Fik? Yang pasti begini ya, pertama saya melihat bahwa upaya dunia, termasuk Bapak Presiden kemarin ketemu dengan Presiden Joe Biden, itu sungguh sangat luar biasa. Karena ingat, Bapak Presiden adalah kepala negara pemerintahan pertama yang mengatakan bahwa di depan Presiden Joe Biden, ini merupakan kekejaman, atrocities, ya. Yang selama ini Presiden Joe Biden selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah merupakan hak Israel untuk membela dirinya karena ada serangan mendadak dari Hamas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan terkait dengan resolusi. Dan di resolusi itu memang Amerika Serikat tidak melakukan veto. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa diplomasi dunia, diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi itu ada dampaknya. Kenapa? Amerika Serikat tidak veto. Biasanya mereka akan veto. Mereka tahu bahwa posisi sekarang adalah Netanyahu itu sudah bertindak di luar hukum humaniter, akal sehat dan lain sebagainya. Karena apa? Orang sudah membicarakan bahwa Netanyahu yang dilakukan adalah genosida, menghabiskan orang-orang Palestina, anak-anak kecil dan lain sebagainya dengan berbagai alasan, mulai dari hak bela diri, mengatakan bahwa Hamas menggunakan tameng manusia, anak-anak kecil dan lain sebagainya, sandera ditaruh di dalam rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah dari pihak Netanyahu mereka menghabisi ini semua. Nah, ini tentu mendapat tentangan dari dunia dan Amerika Serikat merasa bahwa kalau dia tetap ada di belakang Israel, maka kepentingan dia yang akan terganggu di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu ini bagus. Tetapi pertanyaannya adalah kalau misalnya hari ini Israel, Netanyahu masih juga melakukan serangan meskipun sudah ada resolusi, lalu siapa yang akan menghentikan Benyamin Netanyahu? Tidak ada. Karena resolusi ini kan nggak ada enforcement power-nya, nggak ada kekuatan untuk memaksakan begitu ya. Karena yang pasti Amerika Serikat nggak akan ada mau di situ. Lalu pertanyaannya, pasukan PBB, yang mana pasukan PBB? Yang biasanya Amerika Serikat ada di depan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oleh karena itu, menurut saya, kita bisa berharap bahwa apakah itu nantinya di dalam Partai Likud itu akan terjadi pergantian, siapa yang menjadi pimpinan, lalu kemudian koalisi di parlemen itu berganti,
sehingga tidak lagi Partai Likud, paling tidak lagi Perdana Menteri Netanyahu, atau akan ada pemilihan umum, silahkan. Tetapi yang pasti adalah akan lebih baik kalau misalnya dari internal yang melakukan proses ini, bukan dari internasional kalau dalam posisi Israel seperti sekarang ini. Jadi internal yang akan menurunkan Netanyahu, lalu kemudian serangan itu akan dihentikan. Dan bagi Perdana Menteri Netanyahu, mungkin ini opsi yang terbaik juga, karena dia juga nggak tahu opsi setelah katakanlah serangan dilakukan Israel, lalu petinggi Hamas ditangkap, lalu what's next-nya itu yang jadi masalah. Artinya apa? Netanyahu juga perlu menyelamatkan mukanya. Kalau misalnya dia nantinya diganti dan lain sebagainya, kan dia akan mengatakan, ini proses konstitusional yang ada di dalam negeri saya, ya saya sudah lagi tidak menjadi Perdana Menteri, ya selesai urusan. Tetapi nanti ada komprominya. Dia akan mengatakan, tapi ke otoritas Israel tentunya, saya jangan dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional, International Criminal Court. Kenapa? Itu poin yang sekarang mau saya tanyakan juga Prof. Hikmahanto. Ya, Prof, kalau melihat nantinya harapan kita mungkin bisa digulingkan, tapi akankah setelah digulingkan ini, setelah tidak menjabat lagi, bisa nggak nanti dibawa ke ranah internasional, hukum humaniter internasional yang menjerat Netanyahu begitu? Prinsipnya bisa, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kenapa saya katakan sulit untuk dilaksanakan? Karena nggak ada polisi dunia yang bisa memaksa Netanyahu untuk misalnya ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada peradilan terhadap Netanyahu, saya yakin Amerika Serikat akan memveto resolusi yang minta supaya Netanyahu dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Karena apa? Karena Israel bukan anggota dari statuta Mahkamah Kejahatan Internasional, sehingga dia tidak bisa begitu saja dibawa. Nah, yang mungkin secara teknis ini diselesaikan itu adalah kalau otoritas di Israel, pemerintahan baru di Israel, merasa bahwa memang Netanyahu perlu diadili. Nah, dari mereka lah yang kemudian membawa Netanyahu ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Tapi seperti tadi saya katakan, kompromi dari Netanyahu adalah, saya boleh diturunkan, tetapi jangan saya dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Karena menurut dia bahwa ini tindakan yang oleh Netanyahu dianggap perlu dilakukan untuk menghadapi serangan dadakan dari Hamas itu. Ya, oke. Terakhir, Mas Satrawi. Ya, poin saya dua sebagai penutup. Yang pertama, kita sebagai bagian dari warga dunia perlu dan sepantasnya mengapresiasi keluarnya resolusi 2712 ini. Karena sekali lagi ini mencerminkan semua yang dilakukan oleh masyarakat dunia, demo-demo, termasuk berbagai macam KTT, termasuk pertemuan Pak Presiden dengan Joe Biden, itu punya dampak. Dampaknya apa? Minimal Amerika tidak menggunakan veto. Kalau saya lihat laporannya, komposisinya dari 15 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota Dewan Keamanan PBB termasuk 5 yang tetap, itu 12 mendukung resolusi yang diajukan oleh Malta ini, 3 abstain, termasuk Amerika Serikat. Nah, artinya apa? Benar yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tadi, bahwa ini secara kebatinan ada dampak terhadap internal Gedung Putih. Kalau awalnya begitu mendukung, sekarang sudah mulai tidak terlalu, minimal tidak menggunakan hak veto itu. Nah, yang kedua, bagaimana tentang penghakiman terhadap pemimpin yang salah seperti Netanyahu ini? Menurut saya keberuntungan sistem demokrasi itu karena kedaulatan diberikan kepada rakyat. Dan kita lihat di Israel sendiri semakin banyak gerakan yang tidak percaya kepada Netanyahu. Bahkan di Amerika yang terbaru, yang dulu-dulu selalu mendukung Israel sebagai poin positif, justru mendukung Israel menjadi hal yang negatif. Itu kalau kita merujuk kepada beberapa survei mutakhir. Nah, menurut saya ini juga bagian yang bisa menjelaskan kenapa akhirnya Joe Biden atau Amerika tidak menggunakan hak vetonya. Karena soal buruk rupa serangan Israel ini tidak bisa ditanggung lagi. Kalau terus seperti ini, bukan hanya Netanyahu yang tidak memiliki legitimasi moral, tapi juga para pendukungnya termasuk Netanyahu akan kehilangan basis dukungan, dan itu sudah mulai muncul dalam survei-survei terkait capres di Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak Mas Satrawi dan juga Prof. Hikmahanto yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.